Selamat sore semuanya. Kali ini saya membahas tentang satu alat life saving appliances yang digunakan pada saat emergency dan ataupun ketika kapal harus ditinggalkan. Dan alat itu yaitu lifeboat, di mana lifeboat ini harus dilakukan pengecekan secara rutin, baik itu weekly inspection, monthly inspection, quarterly inspection, annually inspection, ataupun pengecekan setiap 5 tahun atau 5 yearly inspection. Dalam pengecekan lifeboat ini, saya membagi beberapa bagian saja untuk memudahkan saya memahaminya dan mempelajarinya. Langsung saja bagian pertama yaitu lifeboat hull, bagian kedua release mechanism, bagian ketiga launching appliance, dan bagian keempat propulsion mechanism atau mesin lifeboat itu sendiri, dan yang kelima canopy light and interior light yang ada pada lifeboat, dan yang terakhir keenam yaitu instruction and emergency lighting. Jadi bagian pertama yaitu lifeboat hull atau badan lifeboat itu sendiri, di mana lifeboat hull itu mencakup kondisi seluruh badan lifeboat, baik bagian dalam dan ataupun bagian luarnya. Diperiksa apakah ada kerusakan, keretakan, kebolongan ataupun penipisan pada lifeboat. Dan juga kita pastikan marking-markingnya harus benar dan good condition, dalam kondisi yang baik. Kapasitasnya berapa, dimensinya berapa, dan port registry-nya, call sign-nya, dan nama kapalnya harus di marking dan diletakkan di atas retroreflective tape. Dan jika marking-marking ini luntur atau terhapus, maka third officer atau mualim 3 yang bertugas di atas kapal harus menebalkannya kembali, bila perlu memarkingnya ulang supaya lebih bagus. Dan kemudian condition retroreflective tape juga harus dipastikan bagus, atau tape yang bisa memantulkan cahaya harus diperiksa dalam kondisi yang baik. Ukurannya berapa senti dan jaraknya berapa senti antara tape yang lainnya. Itu semua ada ukuran-ukurannya teman-teman ya. Dan kemudian condition grab line-nya harus dicek dalam kondisi yang baik. Dan fender dan watertight door-nya juga harus dicek. Container untuk storage equipment atau penyimpanan alat-alat lifeboat. Kondisi dari jendela-jendela lifeboat juga harus dicek, dan transparansinya itu apakah bening atau tidak, dan kita harus mampu melihat di luar dengan jelas. Dan bagian kedua yaitu release mechanism, di mana release mechanism ini mencakup dari condition lifting hook. Dan lifting hook ini dipastikan tidak ada keretakan dan mampu bergerak dengan free atau bebas dan ready for use at any time. Dan dipastikan dia dalam condition terkunci dengan baik. Dan bagian ketiga pada lifeboat ini yaitu launching appliance, di mana launching appliance ini mencakup semua alat yang digunakan dalam launching lifeboat. Artinya baik lifeboat David harus dipastikan dia mampu bergerak dengan lancar, dan setiap seminggu sekali lifeboat harus digerakkan untuk memastikan lifeboat berfungsi dengan baik. Itu sesuai SOLAS Regulation Chapter 3 Regulation 20.6. Dan bagian keempat yaitu propulsion mechanism, di mana propulsion mechanism ini mencakup tentang lifeboat mesin, radar atau kemudi harus tidak dalam keadaan berkarat dan mampu digerakkan dengan baik. Emergency tiller-nya juga harus dicek, dan condition propeller lifeboat dan harus berputar dengan baik. Kondisi bagian luarnya, cooling pipe-nya atau pipa pendinginnya, dan aksesoris mesin lainnya harus dipastikan
lengkap dan dalam kondisi yang baik. Dan selanjutnya yaitu dilakukan juga pengecekan level oil tangki yang ada pada lifeboat harus cukup kapasitasnya, dan kemudian running test main engine-nya lifeboat ahead and start. Dan dalam pengetesan main engine-nya ini harus dilakukan setiap minggu paling sedikit 3 menit dalam setiap pengecekan setiap minggu. Dan kondisi baterainya dan harus di charging selalu, terkoneksi dengan baterainya untuk memastikan baterai tersebut selalu dalam keadaan full. Dan selanjutnya yaitu illumination, di mana illumination ini mencakup tentang lampu penerangan yang ada pada lifeboat, baik lampu penerangan bagian dalam lifeboat itu ataupun bagian luar lifeboat, dan juga searchlight-nya harus dites. Dan yang terakhir yaitu instruction emergency lighting, di mana semua instruction launching lifeboat and life raft harus diletakkan di bawah emergency lighting. Dan emergency lighting ini juga harus dites. Dan yang terakhir yaitu cek lashing condition setelah selesai pengetesan atau pergerakan pada lifeboat yang dilakukan setiap minggu, yang diatur dalam SOLAS Chapter 3 Regulation 20.6. Dan pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh owner kepada mualim 3 atau terfisher saat melakukan interview, dan itu yang saya bahas ke depan di video selanjutnya, karena sudah banyak teman-teman yang meminta soal-soal interview ini sesuai dengan pengalaman saya dan yang sudah pernah ditanyakan oleh owner kepada saya saat saya interview. Jadi teman-teman, apabila banyak kekurangan di video ini, jangan lupa juga menonton di video-video teman-teman yang lain yang senang search pengetahuan, ilmu-ilmu mereka. Jadi jangan belajar di satu channel saja, coba cari di channel yang lain, mana tahu ada referensi yang bagus buat ataupun yang cocok buat teman-teman. Oke, terima kasih. That's all for today, teman-teman, and see you in next video. Thank you for watching and subscribe this channel if you want to help me. Oke, teman-teman, I am Sudirman from Nias Island. Salam Yahoo, selamat sore, sukses dan sehat selalu forever.